Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kita semua akan masuk ke materi baru nih hari ini untuk materi pelaku ekonomi atau pelaku orang-orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Mau tahu materi lebih lanjut? Kita simak ya materi selanjutnya. Nah, kita bisa lihat bareng-bareng teman-teman. Di sini ada contoh kegiatan ekonomi. Dari sini udah ada yang bisa nebak ini kegiatan ekonomi yang seperti apa? Nah, kita jelas. Saya akan bantu jelaskan atau mungkin teman-teman ada yang mau mulai berpikir kira-kira ini pelaku kegiatan ekonomi apa ya gitu. Nah, saya akan bantu menjelaskan. Di samping ada gambar pabrik ya di mana pabrik ini bertugas sebagai eh produsen gitu sebagai produsen. Lalu ada gambar tukang roti, penjual roti keliling dan ada ibu-ibu dan anaknya nih yang bertugas sebagai konsumen. Begitu. Mereka ini punya perannya masing-masing mulai dari produsen, distributor dan konsumen. Kita akan sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita akan belajar terlebih dahulu apa sih kegiatan ekonomi itu. Nah, kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi itu sering banget sebenarnya kita temuin. Nah, ini salah satu contoh yang sudah ada di slide sebelumnya, yakni sebuah pabrik memproduksi roti. Nah, otomatis dia bertugas sebagai produsen. Begitu juga distributor, yakni menyalurkan roti ke toko atau ke minimarket. Tadi ada tukang roti, gerobak dengan bawa gerobak keliling. Pasti teman-teman pernah lihat di sekitar kalian, baik roti kah atau es krim kah, pedagang keliling. Mereka adalah pelaku-pelaku distributor yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya konsumen. Nah, konsumen ini biasanya diri kita sendiri ya, teman-teman. Konsumen ini bertugas untuk membeli ataupun mengkonsumsi barang tersebut. Begitu. Nah, ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang sulit untuk dipisahkan gitu. Jadi kalau ada pabrik harus ada distributornya agar semua masyarakat bisa merasakan makanan yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Jadi tugas distributor sangat penting ya teman-teman. Kita masuk ke materi produsen yang akan dijelaskan oleh Kak Dela nih. Kita tunggu Kak Dela. Oke, selanjutnya ada penjelasan produsen. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menambah nilai guna barang. Nah, di produsen ini juga ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelangsungan usaha tersebut. Distributor adalah pihak yang Oke, baik. Selamat pagi. Nah, distributor adalah pihak yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, saluran distribusinya itu adalah dari produsen, kemudian ke distributor, kemudian masuk ke konsumen. Jadi ada tiga tahapan dalam tahap distributor ini. Nah, apa sih tujuan dari distribusi ini? Nah, yang pertama itu adalah memperlancar penyaluran barang. Kemudian yang kedua itu adalah agar barang sampai tepat waktu ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga ketersediaan barang yang ada di Oke, pasar. lanjut. Sekarang kita ke konsumen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Jadi, konsumen itu adalah pihak yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi tujuan utamanya itu tentunya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan serta memperoleh kepuasan dari apa yang kita beli dari barang-barang tadi. Nah, contoh konsumen itu apa saja? Yang pertama, misal nih, siswa membeli buku untuk keperluan belajarnya, lalu ibu rumah tangga membeli bahan makan, dan penumpang menggunakan jasa ojek online. Jadi, contoh-contoh dari konsumen itu seperti kita tuh membeli barang, dan lalu kita mempergunakannya untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang alur barang dan alur uang. Nah, yang pertama yaitu alur barang. Alur barang tersendiri
Yang pertama itu seperti yang dijelaskan tadi dari produsen yang membuat, distributor yang menyalurkan, dan konsumen yaitu yang mengonsumsi barang tersebut. Nah, barang berpindah dari pihak yang menghasilkan ke pihak yang menggunakan. Lalu untuk alur uang tersendiri yaitu arusnya terbalik dari alur barang yang dimana dari konsumen ke distributor, lalu ke produsen yang dimana uang mengalir sebagai alat pembayaran atas barang yang diperoleh. Oke, selanjutnya ada pengambilan keputusan ekonomi. Nah, setiap pelaku ekonomi harus mempunyai pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan, modal yang dimiliki, harga, risiko yang mungkin terjadi, atau keuntungan yang ingin diperoleh. Oke, berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi, berarti kita bisa menyimpulkan ya. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan dalam kegiatan ekonomi itu nggak boleh sembarangan, teman-teman. Nah, di sini kita akan simulasi nih, simulasi agar teman-teman semua bisa paham terkait materi ekonomi dan kegiatan ekonomi dan pelakunya juga. Nah, ini simulasinya kita beri judul Mini Market Economy Game. Jadi nanti akan dibagi beberapa kelompok. Mungkin kalau di video YouTube kita nggak bisa praktek secara langsung ya, tapi mungkin untuk ibu-ibu yang lagi nonton, ibu guru atau bapak guru yang sedang menonton, atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan praktek atau simulasi ini bisa banget ya, boleh gitu. Jadi bisa dibagi kelompok, lalu nanti tiap kelompoknya akan memiliki perannya masing-masing, mulai dari produsen, distributor, dan konsumen. Lalu setelah mereka praktek untuk mengambil keputusan tadi bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tadi, para kelompok atau siswa akan diminta untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Nah, dari situ kita bisa mengambil nilai seberapa jauh sih pemahaman mereka terkait materi pelaku ekonomi gitu. Nah, untuk kesimpulannya kita akan melakukan penguatan karena perlu ya penguatan terkait peran pelaku ekonomi ini tadi. Kita jelaskan lagi terkait materi ini agar siswa itu benar-benar paham terkait materi produsen, distributor, dan konsumen. Dari produsen yang menghasilkan barang dan jasa, lalu distributor yang menyalurkan barang, dan konsumen yang menggunakan barang. Itu perlu ditekankan agar anak-anak tidak gampang lupa dan bisa ingat sampai jangka waktu yang panjang gitu. Sebenarnya ini materi yang mudah, yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita, mulai dari pasar, Alfamart, swalayan-swalayan yang ada. Kita juga sebagai konsumen yang mengalaminya secara langsung dalam menggunakan atau mengonsumsi barang tersebut. Oke, next. Untuk tugas akan dibacakan oleh Ibu Guru Oke, ini. untuk tugas Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Nah, yang pertama itu siswa diminta mengamati satu produk di rumah, contohnya seperti roti, susu, makanan instan. Lalu kalian tuh bisa menjawab nih dari produk-produk yang kalian sudah temui di rumah. Nah, yang pertama itu siapa produsen, distributor. Jadi yang pertama itu siapa produsennya, distributornya, lalu konsumennya. Dan eh, mereka tuh apa peran dari mereka satu-satu. Misal tuh produsen perannya apa, distributor tadi apa, lalu konsumennya juga apa gitu. Jadi produk-produk yang kalian temui di rumah, kalian cari eh, ketiga ketiga ini ketiga makanan yang kalian temui di rumah itu, lalu kalian cari apa sih peran produsennya, distributornya, dan konsumennya gitu. Jadi nanti kalian bisa kerjakan di rumah, lalu kalian amati dan pelajari eh, lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ketiga Oh jenis ya, itu. demikian materi yang dapat kita sampaikan. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut lagi dapat disampaikan pada di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.